They got my daughter, Tokekai. They gotta hold up 3 weeks now. Please, no. Can you imagine the hell she's being put through? Nobody just walks into the Yakuza. Do you understand the longer you're there, the more of a chance they find out who you are? They're asking questions now. Need to know who this is. Who are you? What are you really doing here? Looking for someone. Girl. Dark boy. Tell me who sent you, Gaijin. Well, how much longer do you think you got? You gotta do something. I have to find her. She was here. They moved her a few days ago. Hai Dimensi Lover, welcome back di channel 7 Dimensi. Yap, bener banget, masih seputar film criminal action. Kali ini guys, admin akan membahas tentang seputar film Yakuza, yaitu salah satu film mafia yang terkenal cukup sadis di Jepang. Guys, tahukah kalian kenapa semua Yakuza identik dengan tato? Ya, hal ini memang sudah menjadi ciri khas mafia Jepang. Bahkan, konon sejak zaman Shogun ada. Hal ini merupakan sebuah simbol tersendiri dari para Yakuza. Selain seni, bagi Yakuza, salah satu alasan dari tato sendiri adalah sebuah kebanggaan. Karena, konon bisa mengalahkan rasa sakit saat ditato. Dan yang paling utama, tato bagi Yakuza merupakan penghargaan yang diperuntukkan bagi leluhurnya. Konon, tak jarang ketika Yakuza telah mati, tato ini masih bisa dipergunakan sebagai pajangan untuk penghormatan bagi Yakuza yang telah tiada. Seperti halnya yang diceritakan dalam film Dark. Pengen tahu kan seperti apa? Langsung saja ya guys, ikuti alurnya. Check this out. Tapi sebelum lebih jauh guys, admin ingatkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya tentunya. Like jika kalian menyukai dan unlike jika sebaliknya. Jangan lupa tuliskan komentar kalian ya guys. Lanjut. Film Dark tayang perdana pada 2018 lalu, tepatnya pada bulan Mei, dengan pemerannya sendiri yaitu Tony Senia, Arman Asante, Shoi Kushima, dan Oliveri, dan masih banyak lagi tentunya. Film ini disutradarai oleh Julius R. Naso. Film Dark mengisahkan seorang anak Amerika berumur 8 tahun yang merupakan anak dari wanita pelacur di Jepang. Kisah ini diawali ketika anak kecil bernama Jack Walter tinggal di sebuah rumah bordir tempat ibunya bekerja. Dia sangat menyukai komik yang berjudul Dark, superhero. Karena itu, orang sering memanggil Jack dengan nama panggilan Dark Boy. Dark. Jack kecil sudah biasa melihat aktivitas lalu lalang para PSK, tapi menjadi tidak biasa ketika ia mendengar jeritan ibunya saat melayani pelanggan. Saat ibunya menjerit kesakitan, Jack kecil langsung menerobos kamar dan memeriksa ibunya. Dan benar, ternyata di sana telah didapati ibunya sedang disiksa oleh salah satu pelanggan. Jack sontak langsung membawa palu dan dipukulkan ke orang itu. Ternyata nih guys, pelanggan kasar rumah bordir itu adalah seorang gangster Yakuza yang bernama Toshio. Gangster Yakuza itu lalu melemparkan Jack, tapi sang ibu langsung mengambil palu dan memukulkan kepala Yakuza itu. Kemudian Yakuza itu menusuk ibu Jack. Jack dan ibunya lari. Tak sampai di situ guys, hal yang membuat Jack sangat benci yaitu saat ibunya harus dibunuh di depannya oleh bos gangster yaitu ayah Toshio bernama Ginzo. 22 tahun kemudian, cerita dilanjutkan dengan Jack sudah besar. Jack keluar dari sebuah penjara di Amerika.
Saat baru saja keluar penjara, Jack didatangi seorang intel polisi bernama Lavik yang meminta bantuannya karena putrinya telah diculik mafia Yakuza. Lavik adalah seorang yang menjamin kebebasan Jack. Intel polisi ini tak berani mengandalkan instansi kepolisian karena takut anaknya bisa terbunuh. Lavik meminta bantuan karena tahu Jack mempunyai masa lalu yang tak jauh dari dunia mafia Jepang. Pada awalnya, Jack keberatan membantu karena Yakuza yang menculik anaknya adalah Yakuza yang merupakan mafia besar di Amerika. Selepas dari penjara, Jack harus mencari tempat tinggal. Ketika itu, saat habis mengobrol dengan polisi itu, Jack melihat orang yang bermasalah dengannya sedang bertransaksi narkoba. Disinilah Jack memperlihatkan keahliannya untuk berduel melawan 3 orang. 3 kawanan itu langsung dipitingnya sekaligus. Kemudian, Jack mengambil uang dari preman jalanan itu dan mencari kontrakan. Singkat cerita, Jack menempati sebuah rumah. Jack berjumpa dengan tetangganya yang sedang menggerutu karena barang bawaan belanjaannya jatuh. Lalu kemudian Jack menolongnya. Setelah Jack kembali ke kamarnya, Jack melihat di depan pintu sudah terdapat paket. Kemudian Jack membukanya, ternyata paket itu dari Lavik yang berisi rekaman anak yang diculik oleh mafia Yakuza dan beberapa foto. Melihat sendiri kejadian itu, Jack akhirnya tak tega dan menolong intel polisi itu. Setelah itu, Jack menemui Lavik di sebuah kafe. Intel polisi itu mempunyai strategi sendiri dalam menyelamatkan putrinya. Sepulang dari kafe, Lavik sengaja memperlihatkan seorang yang sedang berantem dengan preman. Ternyata, orang itu adalah anak ketua Sang Yakuza yang bernama Shigeru. Lavik tak menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan itu sengaja dipergunakan oleh Lavik agar Jack bisa bergabung di geng Yakuza ini untuk bisa menyelamatkan putrinya. Jack kemudian turun dengan menghajar mafia yang sedang memukuli Shigeru. Saat selesai, Shigeru langsung memintanya untuk memberi jamuan karena telah menolongnya. Di resto perjamuan, Jack ditawari untuk bekerja dengannya. Jack masih berakting seolah tak menginginkan itu, tetapi Shigeru memaksa karena merasa telah dibantu. Singkat cerita, Jack bergabung dengan Shigeru dan pekerjaan pertamanya, Shigeru melabrak salah satu mafia narkoba, yaitu pesaing di wilayahnya, dan berhasil memenggal kepalanya berkat bantuan Jack. Kemudian, Jack diajak ke kantor milik keluarga Shigeru dan merupakan markas besar mafia Yakuza. Di sana, Jack diperkenalkan dengan ayah Shigeru, yaitu bos Yakuza Toshio Kagayama. Melihat Toshio, Jack sangat kesal, yang merupakan orang yang pernah menyakiti ibunya saat Jack kecil. Tapi dia harus mengikuti aturan main yang ada. Kemudian, Shigeru menjelaskan bahwa Jack sudah setia bekerja untuknya dengan membawa kepala salah satu mafia yang sempat mengganggu Shigeru. Tapi, Toshio tak segampang itu percaya. Dalam aturan keluarga Yakuza, orang asing tidak akan pernah bisa menjadi Yakuza hingga dia memerintah anak buahnya untuk mengawasi Jack. Kemudian, Shigeru mengajak Jack ke sebuah klub esek-esek milik keluarganya. Di sana, Jack boleh memilih cewek sepuasnya bila suka. Saat mengintari klub itu, tiba-tiba Jack diajak berduel beberapa orang yang berada di klub itu. Perkelahian pun terjadi. Shigeru tak bisa membantunya karena ternyata itu adalah tes yang ditentukan Toshio untuk bisa bekerja kepada gangster Yakuza. Akhirnya, Jack memenangkan duel tersebut dan diterima di geng Yakuza. Di klub itu, Jack bertemu salah satu pelacur bernama Lisa. Dia terlihat sangat dekat dengan sang bos, yaitu Toshio. Setelah tes itu berhasil, Toshio menjelaskan bahwa Jack hanya bisa bekerja sebagai orang luar. Jack tak masalah, asal bekerja mendapatkan imbalan. Bahkan, saat bersama Shigeru, Jack belum menerima imbalan sama sekali. Kemudian, Toshio marah dan Shigeru ditabok mukanya karena belum membayar Jack.
Akhirnya, Toshio membayar Jack. Singkat cerita, setelah pulang ke kontrakannya, Jack dikirim salah satu perempuan pelacur untuk menghiburnya. Perempuan itu tak lain adalah Lisa. Sebenarnya, misi Lisa dikirim oleh Toshio yaitu untuk memata-matai Jack, tapi Jack justru saling ngobrol masalah yang dialami pelacur itu. Jack iba memberi uang kepada Lisa karena Jack pernah merasakan hal yang sama pada ibunya, hingga Lisa luluh dan mau membantu Jack. Singkat cerita, Lavik sang polisi ditemui anak buah Toshio bernama Kanji untuk diminta informasi tentang Jack. Dia tak punya pilihan karena anaknya telah disandra. Namun, beberapa informasi telah dibuang oleh Lavik. Paginya, Jack diajak Shigeru ke sebuah restoran Cina di wilayah kekuasaan mafia Yakuza. Di sana, Shigeru mengambil upeti yang tak terbayarkan restoran Cina itu. Hingga Shigeru, restoran itu tak membayar upeti karena telah diambil mafia Cina yang mempunyai bos bernama Lee. Singkat cerita, Shigeru mendatangi tempat mafia Cina itu. Tanpa ampun, dia menghabisi semua orang-orang mafia Cina itu hingga mencari sang bos. Namun, bos mafia yang bernama Lee itu melarikan diri hingga tersisa 2 wanita penghibur yang pada akhirnya dihabisi juga oleh Shigeru. Kemudian, malam harinya, Shigeru mengajak Jack ke bar miliknya lagi untuk berpesta. Jack tidak ikut berpesta, malah mencari Lisa sang pelacur. Dia berjalan mendatangi kamar Lisa yang saat itu sedang terjadi pergenjotan. Namun, Jack melihat Lisa disiksa. Alhasil, pelanggan itu dipiting habis-habisan oleh Jack. Jack sengaja mencari Lisa untuk membantu mencari informasi anak polisi yang disandra. Ternyata, Lisa tahu bahwa anak polisi itu pernah berada di klub dan sudah dipindahkan. Singkat cerita, Jack bertemu Lavik, sang intel. Dia memberi info bahwa anaknya telah dipindahkan ke suatu tempat dan Jack harus mencari informasi. Tetapi, Lavik tak sabar karena putrinya sudah terlalu lama disandra. Lavik mendesak Jack untuk bisa segera mencari informasi keberadaan anaknya. Karena keberadaan putri Lavik susah didapati, akhirnya Jack harus melakukan aksi dengan mendatangi kediaman Toshio. Di rumah mewah milik Toshio, sang bos Yakuza, Jack mengajar semua anak buah penjaga tanpa ampun. Dan pada akhirnya, Jack menemukan ruangan Toshio. Saat itu, di kamarnya, Toshio akan melakukan pergenjotan dengan Lisa. Sambil menunggu Lisa mandi, Jack sudah berada di belakangnya dengan sepucuk senjata. Kemudian Toshio ditembak kedua kakinya karena mencoba melawan. Kemudian Jack membeberkan identitas masa lalunya kepada Toshio, hingga Toshio ingat bahwa Jack adalah anak pelacur yang disiksanya dengan nama Drug Boy. Dengan grogi, Toshio malah tertawa terbahak-bahak mencibir Jack dengan menceritakan saat menyiksa ibunya. Jack kalap. Tanpa ampun, Jack langsung menghajar habis-habisan Toshio dengan pukulannya bertubi-tubi hingga Toshio mati. Singkat cerita nih guys, Lisa menemui Jack dan dia menyuruh Jack untuk segera menamparnya agar Lisa pingsan dan bisa selamat dari tuduhan pembunuhan Toshio. Pagi harinya, tampak beberapa orang anak buah Yakuza. Dia mendatangi apartemen Jack, menyuruh agar Jack merapat ke markas atas perintah Shigeru. Setelah sampai markas Yakuza, ternyata bukan Shigeru yang memanggilnya, tetapi Kanji, yaitu tangan kanan kepercayaan Toshio. Kemudian, Jack dilumpuhkan dan dilucuti pakaiannya hingga melihat tato Jack yang sama dengan geng Yakuza. Dia mengajar Jack habis-habisan agar Jack mengakui bahwa dia pembunuh Toshio. Hingga akhirnya, Shigeru datang dan memperingatkan Kanji. Kanji curiga dengan tato Jack, tapi Shigeru justru melindungi Jack dengan beralasan Jack pernah masuk di dunia Yakuza. Setelah itu, Jack diantar pulang anak buah Shigeru dengan luka memar yang begitu banyak. Saat keluar ruangan, Jack melihat Lisa dengan keadaan yang sama penuh luka, hingga mereka hanya bisa saling pandang dan Jack tampak menyesalinya. Singkat cerita,
ayah Toshio, sang bos besar Yakuza, datang dari Jepang karena Toshio anak penerusnya telah terbunuh. Kakek Shigeru yang bernama Ginzo Kageyama datang untuk menelusuri kasus ini hingga menemukan titik terang. Dia menginterogasi Kanji dan Shigeru. Ginzo bekerja serius dengan anak buah pribadinya sampai hingga menemukan pelaku pembunuhan. Dia akan terus mencari karena masalah ini merupakan aib bagi keluarga Yakuza yang harus diselesaikan. Singkat cerita, Jack sampai di apartemen sedang merecover dirinya. Tiba-tiba tetangganya Ivy tak tega melihat Jack dengan luka parah. Dia merawat Jack hingga tak sadar akhirnya Jack bed rest di kamar Ivy. Ivy sebenarnya menaruh hati pada Jack. Begitu juga dengan Jack, tetapi Jack tidak akan mengatakannya karena tak mau melibatkan Ivy. Sementara itu, terlihat Shigeru bertemu menemui Lavik sang intel. Ia mengejar habis Lavik untuk memberi informasi siapa pembunuh ayahnya sebenarnya. Kemudian Lavik memberi informasi, tapi bukan informasi sebenarnya. Dia menuduh geng mafia Cina lah yang menjadi pelakunya, yaitu Lee. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Shigeru membawa kepala Lee dan memberitahu kakeknya Ginzo bahwa Lee, bos mafia Cina lah yang membunuh ayahnya. Ginzo masih belum terlalu percaya bahwa itu adalah ulah Lee. Ginzo meragukan Shigeru yang dengan mudah menyimpulkan bahwa Lee adalah pembunuh Toshio. Tak lama tangan kanan Ginzo datang dengan membawa informasi lengkap tentang Jack. Dia memberitahu bahwa info yang diberikan polisi tentang Jack ada sebagian yang disembunyikan. Pengawal pribadi itu memberi data lengkap dengan memperlihatkan foto Jack saat kecil. Data Jack saat pindah dari Jepang ke Amerika. Ginzo menyadari bahwa Jack adalah dark boy. Singkat cerita, Jack terbangun dari tempat tidurnya di tempat Ivy. Dia tersadar dia harus menemui Lavik, sang intel, mengenai anaknya yang telah disandra Yakuza. Ivy ingin tahu kejadian itu, tapi Jack tak mengatakannya. Ivy hanya bisa membantunya memberikan kunci mobilnya agar Jack bisa dengan cepat kembali. Kemudian, Jack langsung menghubungi Lavik, tapi Lavik tak mengangkat ponselnya karena dia dalam keadaan terburu-buru harus menemui Kanji yang akan mencelakakan anaknya. Lavik datang ke sebuah pelabuhan. Di sana, dia mendapati seorang yang sudah siap digantung. Lavik mengira bahwa itu adalah anaknya. Kemudian Lavik kalap. Dia mengajar semua anak buah Kanji untuk cepat-cepat menyelamatkan orang yang digantung. Hingga pada akhirnya dia harus mati oleh anak buah Kanji. Tapi pada saat yang bersamaan, Kanji juga terbunuh dalam kejadian itu oleh cekikan Lavik. Jack datang saat semuanya berakhir. Dia menghabisi sisa anak buah Kanji dan buru-buru menurunkan orang yang digantung, yang ternyata bukan putri Lavik, tak lain adalah Lisa sang PSK. Kemudian Lisa memberitahu Jack bahwa dia mengatakan semuanya ke Ginzo. Singkat cerita, Jack langsung pulang ke apartemen agar bisa bertemu siapapun yang mencarinya. Tetapi di sana dia malah melihat keberadaan Ivy yang sudah penuh luka diajar oleh Shigeru. Jack meminta kepada Shigeru agar tak melibatkan Ivy dan dia mengakui semuanya bahwa Jack pembunuh Toshio agar Shigeru melepaskan Ivy. Tetapi yang terjadi, Shigeru malah tetap membantai Ivy persis di depan Jack hingga Jack kalap. Saat berusaha bangun, Jack sudah dikepuk anak buah Shigeru hingga pingsan. Kemudian Jack terbangun, tiba-tiba sudah ada di markas Yakuza. Jack dipertemukan kepada Ginzo sang Oyabun. Ginzo memberitahu Jack bahwa dia ingat Dark Boy yang ibunya telah ia bunuh di depannya. Akhirnya, Ginzo memerintahkan Shigeru untuk mengeksekusi Jack ditemani asisten pribadinya. Singkat cerita, di perjalanan saat Jack akan dieksekusi, Jack menghajar anak buah Shigeru di kursi belakang hingga mobil Shigeru oleng dan menabrak pembatas jalan hingga mobil terbalik. Jack keluar dengan menghabisi semua anak buah Shigeru, hingga yang terakhir yaitu Shigeru. Meski Shigeru memohon untuk diampuni karena telah membunuh Ivy, Jack tetap memenggal kepala Shigeru. Kemudian, Jack kembali menuju ke markas Yakuza.
Di sini, Jack habis-habisan membantai seluruh anak buah Yakuza tanpa ampun. Sampai pada akhirnya, Jack bertemu dengan Kim Zo, bos besar gangster ini. Saat ditemui, Kim Zo sedang bersama putri polisi itu. Saat mengetahui Jack masuk, Kim Zo menyekap putri polisi itu. Kim Zo menodongkan pistol ke arah anak polisi itu. Kim Zo memaksa Jack untuk melakukan harakiri atau bunuh diri di depannya, persis seperti para samurai. Jika tidak, putri polisi itu akan dihabisi Kim Zo. Saat ketegangan terjadi, akhirnya dengan terpaksa Jack menuruti kemauan Ginzo dan menusuk dirinya dengan sebuah pisau sapuku hingga Jack tersungkur. Saat tersungkur lemah, tiba-tiba Kim Zo mendekatinya dan menceramahinya. Tapi dengan sigap dan sisa tenaga, Jack langsung menghabisi Kim Zo dengan menusuk tepat di leher Kim Zo sang. Akhirnya Ginzo mati dan kemudian Jack terkapar dengan darah berceceran. Kemudian putri polisi itu bergegas untuk membantunya. Nah, begitulah akhir sedih dari cerita Dark ini, yang pada akhirnya gerombolan mafia Yakuza itu habis dengan seorang Dark Boy. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komentar ya guys. Atau mungkin boleh request film apa aja yang harus dibahas. Pokoknya ditunggu ya guys. Oke, sekian dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.